Mengenai cacar monyet. Cacar monyet di Indonesia udah ketemu satu dan confirm itu positif. Heo, ada apa hari ini? Gimana kabarnya teman-teman? Apakah dalam keadaan yang sehat? Semoga dalam keadaan yang sehat ya tentunya. Karena baru-baru ini, tepatnya di Sabtu 20 Agustus 2022, penyakit cacar monyet pertama di Indonesia ditemukan oleh Kemenkes Republik Indonesia, tepatnya di DKI Jakarta. Dan ini adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Cacar monyet ini menyerang seorang pria berumur 27 tahun yang baru saja melakukan perjalanan dari Eropa pada tanggal 8 Agustus 2022. Dan ketika berpulang, ia berkontak langsung dengan 3 orang. 2 orang diantaranya yaitu warga Depok yang berumur 38 tahun dan 40 tahun. Dan Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang berkontak langsung dengan pria tersebut. Lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menangani dan juga mencegah penyebaran kasus ini? Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 1.200 reagen ya. Reagen karena ini adalah khusus pemeriksaannya ya. Itu diberikan manakala ada kecurigaan ini dan bisa dilakukan di beberapa provinsi ini, dilakukan tanpa harus dikirim lagi ke Jakarta tadi. Kronologinya, pria itu terkonfirmasi positif setelah dilakukan tes PCR 2 hari sebelumnya. Akan tetapi bukan cuma dia yang melakukan tes, tapi terdapat 23 pasien yang dites cacar monyet oleh Kemenkes dan 22 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pasien positif tersebut mengalami gejala mulai dari 14 Agustus 2022. Sejauh ini pria tersebut mengalami sejumlah gejala seperti demam, pembesaran kelenjar limpa, dan cacar atau ruam di muka, telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genitalia. Berbeda dengan cacar air, cacar monyet menyebabkan ruam pada kulit dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, penasaran nggak sih apa penyebab dan upaya apa yang harus dilakukan untuk penyembuhan dari penyakit cacar monyet ini? Monkeypox itu dia bukan penyakit alami di primatanya. Jadi kita tidak menemukan penyakit monkeypox di alam gitu ya sebelum adanya monkeypox yang keluar dari laboratorium di tahun 1950 sampai 70-an, bawa dari hewan ya, dan setelah dia bisa bertahan, suatu hal yang terjadi, orang itu yang bekerja di daerah tersebut keluar gitu ya, dan rilislah di alam penyakit itu. Yang bisa naik pesawat kan nggak mungkin monyet sama tikus gitu ya. Namun kalau kita bisa sudah lintas benua, berarti kan yang bawa adalah manusia. Manusia tersebut harus menguatkan kekebalan bawaannya gitu ya, kekebalan aslinya. Dengan penyakit yang tidak terlalu mematikan iya gitu ya, bisa sembuh sendiri iya, tanpa harus pengobatan yang seperti SARS-CoV dan vaksin juga iya gitu. Hanya begitu sudah kena, dia lama bertahan di lingkungan dan dia bisa nyebar. Dan pemberian vaksinnya itu tidak mudah juga gitu, seperti halnya SARS-CoV-2 gitu. Kalau SARS-CoV-2 challenge-nya adalah vaksinnya mungkin tidak efektif. Kalau cacar, tidak semua negara masih punya teknologi dan juga masih punya strain yang bisa dipakai. Meski dikatakan tidak terlalu berbahaya, namun Meksiko dan Kuba melaporkan terdapat 2 kematian dari 2 orang yang telah melakukan tes cacar monyet pada Rabu 24 Agustus 2022. Perlu diketahui bahwa WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa penyakit cacar monyet atau kita kenal sebagai monkeypox ini sendiri bisa menjadi penyakit yang dikategorikan sebagai darurat kesehatan global atau yang kita kenal sebagai Public Health Emergency of International Concern sejak tanggal 23 Juli 2022. Badan Kesehatan Dunia memperingatkan kepada orang dengan imunitas yang rendah atau memiliki imun tubuh yang lebih rendah beresiko mengalami gejala yang lebih parah hingga mengalami kematian setelah tertular cacar monyet ini. Hampir 42.000 infeksi cacar monyet telah dilaporkan di seluruh dunia sejak Mei 2022.
Rasio fatalitas kasus cacar monyet secara historis ini berkisar antara 0 hingga 11% pada populasi umum. Lebih tinggi diantaranya anak-anak. Dan rasio kematiannya itu sekitar 3 hingga 6%. Nah, kelompok yang lebih rentan terserang atau terinfeksi cacar monyet ini adalah kelompok lansia dan juga anak-anak. Tentunya ini menjadi keresahan juga nih bagi orang tua. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana agar anak-anak tetap aman dan tidak terinfeksi oleh cacar monyet ini? Kita kan menerapkan 100% tatap muka nih sekarang sekolah. Jadi ini juga hal yang mesti dievaluasi lagi, bukan berarti nggak boleh sekolah ya, tapi berarti prokesnya, protokol kesehatannya itu tidak hanya sesederhana pakai masker, lalu hand sanitizer begitu ya. Potensi penularannya juga memang tidak harus kontak dengan hewannya saja dan hewan pengeratnya, tapi bisa juga kontak dengan bahan-bahan lain yang memang sempat diduga ada begitu. Nah, kita juga sekarang berhubungan dengan makhluk kronik sekecil ini, kita nggak pernah tahu ya apa benar sudah tidak ada, apa benar masih ada gitu. Sehingga memang yang paling mudah adalah ketika anak-anak ini bermain atau kontak gitu ya, dia kembali cuci tangan dan mandi begitu ya, melakukan tindakan sanitasi. Alhamdulillah tidak mematikan, tidak apa seperti SARS-CoV tuh. Tapi persembuhannya kan lama. Dia kalau masih ada kropengnya aja setelah 2 minggu kan masih gak boleh masuk gitu. Jangan masuk sekolah kan, itu lagi nular-nularnya. Jadi kita juga bicara pada delay-nya suatu proses aktivitas gitu. Jadi WHO itu kayaknya mengkaji banyak hal ya, untuk asesmennya banyak itu. Tidak sesederhana penyakit itu dipandang tidak penting karena tidak mematikan. Tidak dapat dihindarkan, bumi kita semakin tua dan berbagai penyakit juga bencana terjadi. Salah satunya penyakit cacar monyet ini sendiri yang sekarang sudah ada di Indonesia. Nah, berita ini ditujukan bukan untuk menimbulkan kekhawatiran bagi kita, tetapi menjadi pengetahuan untuk kita bisa berjaga-jaga atau berhati-hati. Nah, bagi kalian yang mungkin punya tips ataupun pengalaman atau dengar cerita mengenai penyakit cacar monyet ini sendiri, boleh taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Adab hari ini hanya di tempo.co.